Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Rizky Saputra, absen 12 kelas 11 3. Saya akan menjelaskan tentang penyakit HIV AIDS, penyebab, gejala, dan pengobatannya. HIV adalah suatu virus patogen yang dapat menyebabkan melemahkan sistem kekebalan tubuh seseorang. HIV menginfeksi dan merusak sel CD4 yang memiliki peran penting dalam sistem imunitas tubuh seseorang. Apabila tidak mendapatkan penanganan lebih lanjut, HIV dapat mencapai stadium akhir yang menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS adalah kumpulan dari berbagai gangguan kesehatan yang disebabkan oleh sangat lemahnya sistem kekebalan tubuh. Mari simak lanjut. Apa itu HIV dan AIDS? HIV adalah salah satu jenis virus yang dapat menyebabkan penyakit virus bagi penderitanya. Lantaran HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Lebih tepatnya, HIV ini menyerang salah satu sel di dalam sel darah putih, yaitu sel T atau CD4, di mana sel tersebut memiliki peran penting untuk menjaga imun tubuh dan memerangi infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Apabila tidak ditangani sesegera mungkin, infeksi HIV ini dapat berkembang hingga mencapai stadium akhir. Stadium akhir dari HIV adalah AIDS. AIDS merupakan kondisi di mana sistem kekebalan tubuh tidak mampu lagi melawan infeksi yang masuk. Dengan kata lain, HIV dan AIDS ini yang itu terletak pada konteksnya. HIV adalah virus yang menyebabkan melemahnya sistem gangguan tubuh, sedangkan AIDS kondisi gangguan kesehatan yang mengakibatkan dari melemahnya sistem imunitas tubuh. Maka dari itu, penderita HIV atau AIDS ini rentan untuk terkena penyakit tertentu seperti TB atau tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, beberapa jenis kanker, dan lain-lain. Penyebab penularan HIV dan AIDS. Penyebab penularannya yaitu bergonta ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual serta tidak menggunakan alat kontrasepsi, menggunakan jarum suntik yang telah dipakai oleh orang lain, menggunakan alat makan bersama-sama dengan penderita HIV, transfusi darah yang alatnya tidak steril, mengidap penyakit STD atau penyakit menular seksual lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini masih terdapat banyak orang yang salah kaprah mengenai penularan HIV. Penyebaran HIV menurut ini dapat terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. HIV tidak dapat ditularkan melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, ataupun sentuhan fisik. Gejala HIV dan AIDS merupakan hasil dari infeksi human, bukan gejala yang terbagi menjadi beberapa tahap tertentu dalam perkembangannya. Adapun dari gejala HIV adalah sebagai berikut. Tahap 1. Tahap pertama ini terjadi ketika virus HIV baru menjangkit tubuh penderitanya. Umumnya pada tahap pertama ini gejala HIV belum muncul di tahun awal-awal. Adapun gejala HIV pada tahap pertama yaitu mudah terserang penyakit flu, demam, sakit tenggorokan, timbul ruam, nyeri otot. Tahap 2. Memasuki tahap 2, gejala HIV timbul masih serupa dengan tahap pertama. Tahap kedua ini biasanya akan berlangsung kurang selama 10 tahun. Apabila tidak menjalani pengobatan pada tahap ini, virus akan mulai menyebar dan semakin merusak sistem kekebalan tubuh. Penderita HIV di tahap kedua juga bisa menularkan virus ini kepada orang lain. Tahap 3. Di tahap ketiga, infeksi sudah semakin parah dan memasuki kondisi AIDS. Maka dari itu, beberapa gejala yang timbul antara lain demam yang berkepanjangan, bahkan bisa sampai lebih dari 10 hari, tubuh yang selalu merasa lemah dan tidak berdaya,
kesulitan untuk bernapas, mengalami gangguan diare kronis dan terjadinya dalam kurun waktu lama, mudah tersering infeksi jamur pada mulut, tenggorokan, dan alat kelamin. Berat badan turun drastis karena kehilangan nafsu makan. Pengobatan HIV dan AIDS. Sebelum mendapatkan pengobatan, dokter biasanya akan melakukan diagnosis terlebih dahulu untuk memastikan HIV yang dialami oleh pasien. Beberapa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh dokter diagnosis HIV adalah tes antibodi, tes antigen, pemeriksaan sel CD4, serta pemeriksaan HIV-RNA. Apabila pasien sudah dipastikan menderita penyakit HIV atau AIDS, dokter kemudian akan memberikan penanganan medis. Memang penyakit HIV adalah kondisi yang belum ditemukan obat untuk menyembuhkan. Akan tetapi, dokter akan memberikan antiretroviral ARV sebagai langkah pengobatan HIV dan AIDS. Obat ARV disebut bertujuan untuk memperlambat perkembangan virus HIV. Cara kerja dari obat ARV ini adalah dengan mengurangi viral load virus HIV. Dengan begitu, virus HIV tidak berkembang baik di dalam tubuh. Melalui pengobatan ARV ini, orang dengan HIV atau AIDS dapat menjalani hidup layaknya orang-orang sehat. Selama rutin mengonsumsi ARV, virus ini dapat ditekan sehingga tidak dapat ditularkan dengan hubungan seksual dan lainnya. Dengan pengobatan rutin ini pun, wanita dengan HIV dapat merencanakan kehamilan dan melahirkan tanpa menularkan ke calon bayi. Tentunya hal ini juga dapat perlu didampingi dengan pemeriksaan rutin dari dokter. Demikian ulasan seputar HIV dan AIDS yang saya sampaikan. Kesimpulannya, HIV adalah virus yang dapat menularkan melalui cairan tubuh penderitanya. Maka dari itu penting untuk rutin melakukan pemeriksaan HIV, terutama bagi Anda yang sudah aktif secara seksual. Dengan begitu, penanganan infeksi HIV dapat dilakukan sedini mungkin dan komplikasi penyakit serius lainnya bisa dicegah. Untuk melakukan sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.